Saat itu Arini menatap Pangeran Tristan dengan ekspresi yang begitu serius. Setelah itu Arini sadar bahwa kedatangannya menemui Pangeran Tristan bukan untuk hal itu. "Bukan itu maksudku, Pangeran," kata Arini kepada Pangeran Tristan yang masih melihat ke arah sungai. Pangeran Tristan tampak heran dengan perkataan Arini. "Bukannya tadi kamu bertanya apa yang sedang aku lakukan? Dan inilah yang sedang aku lakukan." Mengenang kejadian itu. Kejadian ketika kamu menolongku. Dan saat kamu memberiku nafas buatan. Tetapi jika itu bukan maksudmu, lalu apa maksudmu, Arini? Kata Pangeran Tristan. Arini kemudian berkata, "Pangeran dan Raja telah membangun rumah semua warga yang telah hancur. Tetapi kenapa rumahku tidak dibangun juga? Dan itu hanya rumahku saja. Mengapa Pangeran tidak bersikap adil padaku? Apakah Pangeran sengaja melakukan hal itu? Tega sekali kalian melakukan itu padaku." Jawab Arini. Pangeran Tristan tersenyum mendengar perkataan Arini. Bukannya menjawab pertanyaanku, tetapi Pangeran justru tersenyum. Pangeran tampak begitu bahagia dengan apa yang Pangeran lakukan padaku. Aku sudah berpikir bahwa Pangeran adalah orang yang sangat baik. Tetapi ternyata pikiranku salah, kata Arini semakin kesal. Pangeran Tristan masih terus tersenyum. Kali ini dia tersenyum sambil memandang wajah Arini yang begitu marah. Apa yang Pangeran lihat? Apakah tatapan Pangeran itu bisa memberiku jawaban? Kata Arini. Pangeran Tristan kemudian kembali melihat ke sungai. Arini, kamu sudah menolongku. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak mungkin melakukan hal itu padamu, jawab Pangeran Tristan. Arini melihat Pangeran Tristan. Lalu kalau bukan itu, maksud Pangeran apa? Mengapa rumahku tidak dibangun? Sementara semua orang di sini yang mengalami hal yang sama denganku, rumah mereka semua telah dibangun. Apakah ini sebuah bentuk keadilan? Kata Arini. Pangeran menatap Arini dengan begitu lembut. Apakah kamu tidak berpikir seperti itu padaku, Arini? Cobalah sesekali berpikir yang baik tentangku. Misalnya saja, kenapa aku tidak membangun rumahmu? Mungkin itu karena aku ingin menjadikanmu istriku. Perkataan Pangeran Tristan membuat Arini sangat kaget. Apa? Istri? Pangeran Tristan terlihat sangat bahagia melihat wajah Arini yang masih sangat kaget. Pangeran, apa yang Pangeran katakan? Aku mohon Pangeran jangan bercanda seperti itu. Tolong katakan yang sebenarnya. Lanjut Arini. Arini, jujur saja, aku merasa tidak tega melihatmu tinggal di sini tanpa siapapun. Itu sebabnya aku tidak membangun rumahmu. Jawaban Pangeran membuat Arini semakin bingung. Arini kembali menatap Pangeran dengan wajah penuh tanda tanya. Maksud Pangeran tidak tega melihatku tinggal seorang diri di sini. Tetapi Pangeran lebih tega melihatku tinggal di sini tanpa sebuah rumah. Atau Pangeran bermaksud agar aku menumpang di salah satu rumah warga?
agar aku tidak tinggal sendiri. Pangeran kemudian berjalan mendekati Arini dan menatapnya. Arini, aku sudah bilang padamu, aku sengaja tidak membangun rumahmu. Itu karena aku ingin membawamu ke istana. Jawaban pangeran membuat Arini sangat kaget. Pangeran Tristan dan Arini yang berdiri di tepi sungai membuat Arini hampir saja terjatuh ke sungai. Namun dengan cepat pangeran menarik tubuh Arini dan Arini jatuh dalam pelukan pangeran Tristan. Kini pangeran Tristan dan Arini saling berpandangan. Arini seakan tenggelam dalam pandangan pangeran Tristan. Begitu pula dengan pangeran Tristan. Dia seakan hanyut dalam pandangan mata Arini yang begitu indah. Lalu tiba-tiba saja angin bertiup kencang, membuat pangeran Tristan dan Arini terkejut. Arini dengan cepat mendorong tubuh pangeran Tristan, sehingga kini pangeran Tristan melepaskan pelukannya. Apa yang pangeran lakukan padaku? Pangeran Tristan adalah orang yang terhormat. Pangeran tidak boleh memeluk wanita sepertiku. Itu bisa merusak kehormatan pangeran, kata Arini sambil berpaling. Pangeran Tristan kembali tersenyum mendengar perkataan Arini. Lalu secara diam-diam, Pangeran Tristan berjalan dan berdiri sangat dekat dengan Arini dan berbisik di telinganya. Jika memelukmu bisa merusak kehormatanku, lalu bagaimana dengan ciuman yang sudah pernah kamu berikan padaku, Arini? Mata Arini terbelalak mendengar perkataan Pangeran Tristan. Wajah Arini terlihat memerah. Apapun yang aku lakukan saat itu tidak bermaksud apa-apa, pangeran, dan tidak berarti apapun. Aku melakukan hanya untuk menolongmu, pangeran. Tidak lebih daripada itu, kata Arini sambil menjauhi pangeran Tristan. Pangeran Tristan masih tersenyum. Mungkin bagimu ciuman itu tidak berarti apa-apa, Arini. Tapi bagiku, ciuman itu begitu berarti. Kamu mau tahu kenapa? Karena belum pernah ada wanita yang menciumku sebelumnya. Dan itu adalah ciuman pertamaku. Itu artinya keperawanan bibirku telah direnggut olehmu. Dan aku sebagai korban tidak terima hal itu. Maka aku akan menuntut dan akan memberi hukuman padamu. Arini semakin kaget mendengar semua perkataan Pangeran Tristan. Aku hanya menolongmu, pangeran. Kamu sendiri yang sudah berkata di depan semua orang bahwa kamu tidak mungkin menghukumku karena aku sudah menyelamatkan nyawamu. Tapi kenapa sekarang pangeran ingin menghukumku? Sebelum Pangeran Tristan menjawab perkataan Arini, Arini kembali berkata, "Lalu, jika itu benar, maka hukuman apa yang akan pangeran berikan padaku?" kata Arini dengan wajah tampak sedih. Pangeran Tristan kembali berbisik kepada Arini. Ada yang pernah berkata, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Itu artinya, ciuman harus dibalas dengan ciuman Arini. Karena kaget, Arini terperanjat kemudian meninggalkan Pangeran Tristan. Aku rasa pangeran saat ini tidak sadarkan diri.
Pangeran sudah banyak mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, kata Arini. Lagi-lagi Pangeran Tristan tersenyum, lalu kembali mendekati Arini. Pangeran Tristan berkata, "Baiklah Arini, jika ciuman begitu berat bagimu, maka ikutlah denganku ke istana." Arini menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan Pangeran Tristan, bisakah kita berbicara yang sewajarnya saja? Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak padaku. Pangeran Tristan berusaha meyakinkan Arini. Arini, aku tidak mengatakan hal yang tidak-tidak padamu. Aku berkata jujur, dan aku sangat serius dengan perkataanku. Aku akan membawamu ke istana, dan kamu harus ikut bersamaku, kata Pangeran Tristan. Karena tidak bisa mempercayai semua perkataan Pangeran Tristan, Arini pergi meninggalkan Pangeran Tristan dan kembali ke tenda. Saat di tenda, Arini duduk terdiam memikirkan semua perkataan Pangeran Tristan.